صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Kok nggak الضالين. ada? Nah, iya rekam. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Dengeran nggak? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ini perhatikan, silih bergantian para malaikat malam dan pada malaikat siang, para malaikat siang. Jadi Allah utus malaikat itu di waktu siang dan di waktu malam. Wa yajdami'una, dan malaikat siang dan malaikat malam itu semuanya berkumpul di dunia fi sholatil fajri wa sholatil asr, pada waktu sholat fajar dan sholat asar, pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Jadi pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar, malaikat-malaikat yang tugas pada siang dan pada siang malam berkumpul bersamaan pada waktu sholat subuh untuk menggantikan yang malam, dan waktu sholat asar untuk menggantikan yang siang. Tsumma ya'ruju alladzina batu fikum. Lalu para malaikat yang waktu siang itu naik ke langit, diganti oleh para malaikat yang bertugas pada untuk waktu yang fayas'alahum wa huwa a'lamu bihim. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat yang bertugas pada waktu siang. Wa huwa a'lamu bihim, Allah Maha mengetahui kepada mereka semua. Kaifa taraktum ibadi, hai para malaikat, bagaimana kau meninggalkan hamba-hamba aku di alam dunia? Ini jelas kan nih suaranya? Di belakang jelas. Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami meninggalkan, ya Allah, kami meninggalkan hamba-hambamu para manusia, wa hum yusalluna, mereka semua sedang sholat. Wa atainahum, dan kami datang kepada mereka, wa hum yusalluna, dan mereka semua sedang sholat. Hadis ini sebenarnya ditempatkan oleh musannif kepada bab fadilah sholat subuh dan sholat asar. Paling susahnya orang melakukan sholat adalah sholat subuh dan sholat asar. Bahkan dalam riwayat hadis, paling banyaknya pahala berjamaah sholat adalah pahala sholat subuh dan sholat asar. Paling susahnya berjamaah adalah berjamaah subuh dan sholat asar. Kalian mungkin bisa berjamaah zuhur, kalian mungkin bisa berjamaah bareng di sini. Tapi ketika berjamaah subuh, yang hadir di sini pun belum tentu tadi pagi subuh berjamaah semua. Percaya nggak? Ini loh, yang pada saat ini sholat zuhur berjamaah kan hampir. Tapi sholat subuh yang tadi pagi, tidak semua yang hadir di sini bisa melakukannya. Tuh kan, bener nggak? benar Ustaz. Enggak semua kan? Ya. Berarti semuanya sholatnya di rumah semua. Ini penting. Karena apa? Karena
pada saat sholat subuh dan sholat asar, sekali lagi semua malaikat berkumpul di dunia. Para malaikat beristighfar mendoakan orang-orang yang berjamaah yang melakukan sholat subuh dan sholat asar. Jagalah sholat subuh, jagalah berjamaah sholat subuh. Dan kalau kamu baca hadis di sini, di antaranya, man sholla al-bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang sholat, menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar berjamaah, menjaga sholat pada awal waktunya, maka dakhala jannah, maka pasti dia masuk surga. Bahkan la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan terbakar seorang oleh api neraka nanti. Siapa? Orang-orang yang sholat subuh dan orang-orang yang menjaga sholat asar. Itu keutamaan fadilah sholat subuh dan sholat asar. Itulah fadilah keutamaan orang sholat berjamaah subuh dan berjamaah asar. Paham nggak? Nah, sebenarnya saya mau melanjutkan fikih yang kemarin. Ini pembukaan hadisnya. Lihat nih. Lanjut kepada apa? Arkanus shalah. Lihat, apa arkanus shalah? Rukun sholat. Nih, dalam sholat itu ada yang disebut dengan arkan, ruknun, ada yang disebut dengan sunnah. Sunnah pun terbagi dua dalam sholat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Perhatikan, ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat, ada mubtilatus sholat, apa? Hal-hal yang membatalkan sholat. Ada makruhatus sholat, apa makruh sholat? Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Nih harus semua. Kita bahas nanti semua itu. Sekarang saya membahas arkanus sholat, rukun sholat. Rukun sholat ini hukumnya wajib. Makanya kalau orang meninggalkan rukun sholat, sholatnya tidak sah. Paham nggak? Sekali lagi, kalau orang meninggalkan rukun sholat, berarti sholat tidak. Mazhab Syafi'iyah, rukun sholat itu para ulama mazhab Syafi'iyah ada dua pendapat. Ada yang mengkategorikan 17, ada yang mengkategorikan berapa? 11. 11 itu karena tumanina disatukan dengan rukun yang lain. Lihat nih. Rukun sholat yang utama untuk Syafi'iyah adalah an-niyat. Apa? Dengar nggak? Apa? Niat. Kalau kamu baca kitab fikih, semua mazhab itu mewajibkan niat. Walaupun imam-imam yang lain, Imam Maliki diantaranya, itu diantara tidak mengkategorikan rukun niat itu, tetapi mengkategorikan syarat sahnya sholat. Lihat nih, pengertian niat nih. Niat itu pengertiannya qasdu syai'i muqtaranan bil fi'li. Apa? Niat itu pengertiannya qasdu syai'i muqtaranan bil, bermaksud terhadap sesuatu dibarengi dengan perbuatan, namanya niat. Cara fikih loh. Ada azam bahasa fikih. Kalau azam itu qasdu syai'i ghairu muqtaran bil fi'li. Kalau azam itu bermaksud terhadap sesuatu tanpa dibarengi dengan pekerjaan. Nih lihat. Secara fikih, kalau orang dari rumahnya pikirannya sholat, secara fikih nih, mau kemana kamu? Ke masjid. Mau ngapain? Sholat dalam hati kamu.
Maka itu secara fikih adalah azam namanya. Apa? Azam. An-niyah secara mazhab Syafi'iyah kategori adalah muqtaran bil fi'li. Niat salat dibarengi dengan pekerjaan. Apa awalnya pekerjaan salat? Ada takbiratul ihram. Salat itu ada pekerjaan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makanya mazhab Syafi'iyah niat salat itu adalah ini takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Lihat nih. Ketika kau mengatakan Allahu Akbar, dari mulai hamzahnya lafaz Allah sampai rohnya lafaz akbar, maka di hati kamu niat salat. Paham nggak? Paham nggak nih? Awat. Dari mulai Allahu Akbar, maka dalam hati itu niat salat. Dari hamzahnya lafaz Allah dan rohnya lafaz akbar. Berarti nggak nih? Paham nggak? Apa saja yang wajib disebutkan dalam niat? 3. Dalam sholat fardu nih. Perhatikan. 1 al-fi'lu. 1 wajib menyebutkan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Apa pekerjaannya? Sholat. Wajib niat saya sholat. Yang kedua, ta'yin jenis sholatnya. Apakah zuhur, asar, atau maghrib. Dan yang ketiga, menyebutkan fardu atau sunnahnya. Jadi wajibnya sholat itu, wajibnya niat sholat itu begitu. Niat saya sholat fardu zuhur, sah. Niat saya sholat fardu asar, sah. Paham nggak? Tetapi kalau jadi makmum, wajib menyebutkan makmuman. Kalau jadi imam, menyebutkan imamannya sunnah. Kecuali dalam sholat Jumat. Kecuali dalam sholat Jumat. Jadi kamu dalam sholat itu, pas Allahu Akbar itu Allah, dalam hati itu niat saya sholat fardu zuhur makmum, sah udah. Ngerti nggak? Niat saya sholat fardu asar makmum, sah. Paham nggak? Boleh paham nggak nih? Dengar nggak? Dengar, Ustaz. Jadi wajibnya itu 3, 4 itu kalau jadi makmum, menyebutkan makmuman. Lanjut. Ini apa? Hujan jadi saya harus teriak-teriak nih. Kerja gimana tuh Pak? Ya, Ustaz. Demi ilmu, Ustaz. Semua para ulama mewajibkan niat, walaupun sekali lagi imam-imam yang lain tidak memasukkan kategori rukun, tetapi memasukkan syarat sahnya sholat. Paham gak nih? Lagi dalam fikih ada azam, ada niat. Yang kedua adalah al-qiyamu. Apa al-qiyamu? Berdiri. Bagi orang yang mampu lakukan diri. Wajib hukumnya sholat fardu itu berdiri bagi yang mampu, bagi yang bisa. Tetapi kalau sholat sunnah, perhatikan, tidak wajib berdiri. Harus tahu nih kan, kalian. Kalau sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu, bagi yang bisa. Tapi kalau sholat sunnah tidak wajib berdirinya. Jadi kalau sholat sunnah kamu, walaupun kamu bisa berjalan, bisa berdiri, kamu boleh sholat sunnahnya duduk. Boleh sholat sunnahnya duduk begini. Allahu Akbar. Walaupun kamu mampu berdiri. Kalau sholat paham nggak? Atau bagaimana kalau sholat fardu tidak bisa berdiri? Duduk. Duduknya duduk apa? Bagaimana posisi duduknya nih? Pada sholat duduk nggak kamu? Pada sholat duduk nggak? Lihat nih. Paling utamanya duduk sholat, orang sholat duduk. Duduknya duduk iftiros. Duduk gimana? Duduk iftiros. Lihat tuh ini. Ya.
iftirosh sama. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Jadi duduk itu ada dua, ada duduk iftirosh begini, ada duduk iftirok begini. Namanya duduk iftirok ini. Paham nggak? Kelihatan nggak? Hah? Di dalam sholat itu ada duduk iftirosh, ada duduk iftirok. Apa duduk iftirosh? Duduk iftirosh itu duduk tahiyat pertama. Posisi duduknya. Jadi kalau kalian sholat tarawih atau sholat ribuan rakaat, kalian kan tiap malam rajin tuh. Sholat tahajud, rotasi rakaat, seperti para sahabat, seperti para ulama kan. Ini kan ulama semua nih. Kalau tidak, kalau sholat sunnah itu boleh duduk, walaupun mau berdiri. Tapi kalau sholat fardu, hukumnya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, duduk. Bagaimana kalau sholat fardu tidak mampu duduk? Bagaimana? Bagaimana? Tidur, baring Ustaz. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Bagaimana? Baring Ustaz. Tidur. Tidurnya nyamping dulu. Jangan tuh telentang. Seperti orang meninggal dulu. Nih. Tahu orang meninggal nggak? Pernah kamu ngubur orang nggak? Pernah nggak ngubur orang? Lihat Ustaz. Gimana coba tidurnya kerja? Ya miring ke kiblat Ustaz. Nah, jadi jangan tuh telentang, tidak usah. Miring dulu kalau orang mati, ini kepalanya. Kalau dia tidak bisa, baru telentang. Kalau telentang itu arahnya begini. Paham nggak? Jadi wajib sekali lagi hukumnya kalau sholat fardu itu berdiri bagi yang mampu. Tetapi kembali ingat harus menghadap kiblat. Rasanya dadanya menghadap kiblat. Jadi kalau kamu berdiri pun kalau dadanya begini tidak sengaja. Sholatnya menghadap kiblat tapi kayak Batman, guys. Dadanya menghadap kiblat. Jadi lihat. Allah. Ini mengangkat tangan. Kalau mata Syafi'iyah itu sebenarnya indal mankabain. Indal mankabain itu lurus dengan ini. Allah. Ini lurus dengan ini. Sunat. Paham nggak? Yang ketiga takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Takbir yang pertama. Allah yang berbarengan dengan niat. Pas Allahu Akbar. Nih. Harus benar semua bacaan takbiratul ihram itu. Kenapa? Bacaan takbiratul ihram hukumnya adalah rukun. Nih, perhatikan. Kalau kamu baca kitab Safinah, syarat yang baca takbiratul ihram nih. 1, tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Tidak boleh. Allah. Tidak boleh. Suka ada loh. Coba. Allah. Tidak sah. Allah yamidda. Tidak boleh. Allah yamudda. Tidak boleh memanjangkan seorang terhadap hamzahnya lafaz Allah. Tidak boleh mentasdidkan ba. Tidak boleh menambahkan huruf wawu antara Allah dan akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Bukan wakbar nih. Allahu Akbar, bukan wakbar. Jadi kalau kamu Allahu Akbar tidak salah. Ini hati-hati nih. Tidak boleh mentasdidkan lafaz huruf ba dalam akbar. Tidak boleh mentasdidkan ba. Jadi Allahu Akbar. Hati-hati. Tidak boleh mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar. Banyak loh. Coba aja kamu ngerti. Seperti mudah tapi sebenarnya kalau tidak belajar susah. Tidak boleh memanjangkan ba-nya lafaz akbar. Allahu Akbar. Suka ada loh pertanyaan. Itu tidak sah salat sebenarnya kalau ukuran fikih. Ini kita berhati-hati dalam ibadah nih. Tidak boleh. Allahu Akbar. Ada nggak kayak gitu? La yasihu. La tasihu salatuh. Tidak sah salatnya. Paham? Jadi harus begini lihat.
Allahu Akbar. Bisa? Coba bareng, tuh 2, 3. Allahu Akbar. Niat nggak kamu? Enggak kan? Oh, ya malu diajarin tadi. Bareng, tuh 2, 3. Bukan au, awas. Au itu orang menjerit au, bukan Allah. Lam jalalah, tabkhim. Jadi lihat, coba lihat. Allah, bukan Allah, bukan. Ini fikih loh. Takbiratul itu hukumnya rukun. Berarti kan bukan apa? Bukan Allah. Orang Sunda kadang, orang Sunda nih, karena kalau nggak belajar ngaji itu nyebut Allah aja. Apa? Allah. Allah. Tuh kalau bukan Allah, Allah. Sok, demi Allah, demi Allah. Apa? Allahu Akbar. Coba ucapkan Allahu Akbar yang benar, seperti orang. Tuh 2, 3. Allahu Akbar. Bisa? Harusnya nanti yang hadir ini sama saya tes satu-satu sholat tuh. Serius. Mau nggak? Bisa. Tes sholat satu-satu mau? Iya. Nanti yang ikhlas lah nanti. Jauh sekali. Lanjut nih, lihat. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Nih. Wajib menjaga hurufnya, wajib menjaga makhrajnya, menjaga panjang pendeknya, menjaga tasdidnya. Mazhab Syafi'iyah, Fatihah itu dari mulai bismillah, tidak al-basmalatu fiha. Bismillah itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Kalau mazhab Syafi'iyah. Jadi dari mulai bismillah sampai waladhdallin, hukumnya wajib benar bacanya. Daripada kamu belajar tentang yang lain-lain, ngomongin apa lah? Sampai sekarang khilafah, apa lagi? Ngomongin macam-macam, mendingan kamu belajar Fatihah tiap hari. Makanya kalau di pesantren itu kamu bisa di pesantren orang baca Fatihah aja sampai 2 bulan. Bisa? Iya, Ustaz. Bener, baca Fatihah loh. Jadi setiap hari itu ngajinya Fatihah terus. Karena apa? Fatihah itu kategorinya bagian dari rukun salat. Harus benar semua bacanya wajib. Mura'atu hurufiha wa mura'atu tasdidiha. Wajib menjaga semua hurufnya dan semua tasdidnya. Bisa baca Fatihah yang benar? Bisa baca Fatihah yang benar? Insyaallah, Ustaz. Harus bisa. Kalau tidak benar, la tasihhu salatu, tidak sah salat. Wajib hukumnya orang belajar Fatihah. Barang baca Fatihah dulu, yang benar tapi saya dengerin. Barang siap? Ya, Ustaz. Nih, lihat. Mulutnya tuh buka kalau baca Quran. Jangan begini. A'udzubillah. Jangan. Buka aja mulutnya. A'udzubillah. A'udzubillah. Jangan. A'udzubillah. Baca bareng Fatihah. Saya malah dolin. Kalau salah saya benerin. Tuh, 2, 3. Tak dia mau tahu sunnah hukumnya. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir Bareng. Tuh, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Maliki yaumiddin. Terus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kamu baca kitab Safinah,
Itu diantaranya mencontohkan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya kan pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kamu baca kitab Safinah, kalau tanpa tasdid itu artinya beda. Kalau pakai tasdid itu hukumnya, kalau kamu ngaji nahwu shorof tahu. Itu artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau tanpa tasdid kamu langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya hanya kepada bedug besar tuh, gong tuh gong, hanya kepada kendang besar kami beribadah, dan hanya kepada kendang besar kami mohon pertolongan. Hilang satu tasdid aja, artinya beda. Makanya kalau kamu belajar, di antaranya wajib belajar bacaan Al-Fatihah yang benar. Mau nggak belajar Fatihah? Mau nggak? Mau. Datang aja ke Raja Wali sana. Saya. Itu kalau benar, kalau di tempat saya itu bapak-bapak itu kayak mau tahsin itu enggak baca tahsin dulu, Fatihah dulu, benar. Fatihah dulu, sampai benar bacanya. Fatihah sama apa? Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kenapa tahiyat itu hukumnya rukun nanti? Faham gak? Lihat. Ihdinas, jangan ihdinas. Makanya shod. Ihdinas siratal mustaqim. Terus kalau orang nggak ngaji, walad dolin itu walabul dolin. Coba aja. Kalau nggak ngaji itu walab dolin. Kalau orang Jawa, kalau yang nggak ngaji orang Jawa, ada orang Jawa nggak? Banyak kan? Kalau yang nggak ngaji orang Jawa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain itu pakai ang. Ngaji apa? Harusnya kan fathul mu'in, fathul mungin orang Jawa tuh, kalau nggak ngaji. Makanya harus ngaji. Fatihah. Nanti kalau yang mau Fatihah, kamu mulai kapan yang mau bacaan Fatihah banyak benar, nanti diajarin setelah ngaji. Yang mau ke depan. Kalau yang nggak mau, ya nggak apa. Sah. Lanjut. Udah siang ya, mau pada kuliah ya? Udah. Nanti mudah-mudahan sekali lagi, ini belum beres rukun sholat. Semuanya wajib hadir sampai beres. Karena banyak yang belum tahu kalian. Itu karena waktu sudah jam 1 lebih, mau pada kuliah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa?